Allah kami metode dari pakule di fungal tala makka malakan ya kami. Na lebih ramah kilo dari pertama di masjid. Sibuknya sesibuk-sibuknya dia gang na lufai makriya hata ki boleh di fungal taala. Tidak ada. Yang saya pikirkan sambil duduk kami metode atau di metode yang di pakule fungal taala tidak terbetik hatinya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu dengan gampang dan entengnya meninggalkan sholat. Dengan ringannya meninggalkan sholat. Padahal setiap perintah-perintah Allah ada kejayaan, ada ketenangan, ada kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, fahamilah bahwa hanya dengan bidzikrillah. Ulama mengatakan bidzikrillah ay bi ta'atillah. Bidzikrillah adalah mentaati perintah Allah. Nasaba adzikru at-ta'ah. Zikir itu adalah ketaatan. Lam yadhkurullaha man lam yuti. Tidak dikatakan berzikir kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana alfun tahlila, walaupun dia berjuta-juta, beribu-ribu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak taat perintah Allah, maka tidak dikatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir ay bi taatillah, taat kepada Allah, tatma'innul qulub, hati akan bahagia, hati akan tenang, hati akan tentram. Selalu berulang kami sampaikan, tidak ada ketenangan dalam kekayaan. Dikagak? Ibu-ibu, tidak ada ketenangan dalam kekayaan. Kecuali orang-orang kaya mengingat Allah, taat perintah Allah. Napa itu ditenang tesugi? Tidak ada ketenangan, kebahagiaan dalam kemiskinan. Kamu kedua-kedua apa gitu? Kasih sisa nih paling. Juga tidak ada kebahagiaan dalam kemiskinan. Kecuali orang-orang miskin taat perintah Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketenangan dalam jabatan. Tidak ada kebahagiaan dalam jabatan. Mulai dari presiden sampai kepada jabatan yang paling rendah. Dengan ketenangan, dengan kebahagiaan kecuali para pejabat taat perintah Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketenangan di gunung, Bu. Maka lo untuk lukis apa-apa ketenangan tuh mimpi bulu tuh. Sama Pak Beni di bulu Mak Daru dan sebagainya. Tidak ada ketenangan dalam di pegunungan sana. Kecuali orang-orang yang tinggal di gunung, taat perintah Allah, berzikir kepada Allah. Tidak ada ketenangan, kebahagiaan di pantai, di laut, di pinggir pantai. Degaga. Kecuali orang-orang yang ke pantai, orang yang tinggal di pesisir, orang-orang yang di tengah laut sana, taat perintah Allah, berzikir kepada Allah, barulah tenang dan bahagia. Puncaknya tidak ada ketenangan pada perempuan. Tidak ada ketenangan kepada laki-laki. Tidak ada ketenangan kepada yang muda maupun yang tua. Ketenangan, kebahagiaan hanya kita bisa dapatkan dengan taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keputusan telah Allah putuskan sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, kamu tenanglah, nikmatilah surga bersama istrimu. Lalu bermaksiat kepada Allah dengan nabui larangan Allah Ta'ala. Maka Nabi Adam alaihi salam diturunkan di bumi. Fa'azallahum syaitan. Lalu Allah Subhanahu wa taala firmankan, fatalaqqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Allah karuniakan kepada Nabi Adam kalimat untuk bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dikatakan bahwa fatapuro tahu masih conga Nabi Adam alaihissalam. Menangis terus, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala buat keputusan bahwa bertebaranlah, faman tabi'a minni hudaya fala khaufun alaihim
walahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjukku, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kerisauan, tidak ada galau dalam menjalani hidupnya. Ini keputusan Allah sejak Nabi Adam sampai diutusnya nabi-nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keputusan itu tidak berubah, bahwa manusia ini hanya bahagia dengan mentaati perintah Allah. Walang tajida li sunnatillahi tabdila. Qala halat, telah berlalu ketetapan itu, dan ketetapan itu tidak berubah sampai hari kiamat, yaitu manusia hanya tenang, bahagia ketika mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu rumus ini harus kita fahami bersama Bapak Ibu, agar kita ini tidak terlalaikan dan tidak tertipu dari kehidupan yang sementara ini. Nah sahabat taitan di sekeliling kita ini, lihat di sekeliling kita, banyaknya manusia tertipu dengan kehidupannya sampai lalai, akhirnya kematian datang menjemputnya. Kematian datang menjemputnya, meleleh. Apa yang terjadi? Penyesalan datang. Maka untuk itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala telah mengingatkan kita, nafsuka yarmi nafassumu wa illam tashtagilha bil haq yakudim fatunru inam pasibu yar nafsumu nasabat pigau ifarentan fung Allah ta'ala syagalatka bil batil. Maka nafsumu itu akan menyibukkanmu dengan kebatilan, demu sadari. Capu waktumu pakai mak bunga-bunga. Capu waktumu pakai sia-sia asomwan nimu capu waktum. Maka untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, agar kita ini senantiasa tunduk patuh untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Furade nasoku tapetatu. Sampai hawa nafsu kita ini kita sandarkan di fasandre dari untuk mengikuti pola hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin manakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita fahami ini pola hidup yang baik itu yang bagaimana. Pola hidup yang betul itu bagaimana. Maka tu dilino itu si salah faham ya. Si salah faham tahu ya. Maka di fungan Allah taala lana kurang lebih Lau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalaulah Allah ingin, Allah berkehendak, dan memang Allah punya kuasa. Kehendak Allah yang terjadi. Apa yang diinginkan oleh Allah itu yang terjadi. Memang Allah penguasa mutlak. Dia gaga wedding, innallaha la yakhfa syai'un fil ardi wala fis sama. Degaga nasiri fung Allah Ta'ala, detogaga pitawuri fung Allah Ta'ala, detogaga wadi perubai kepetaan Allah Ta'ala. Sesuatu itu baik di langit maupun di bumi, tidak ada yang mampu merubah ketetapan Allah. Dan Allah berkuasa mutlak dan penuh. Kekuasaan Allah sempurna, tidak ada yang mampu merubah, tidak ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Lau sya'allaha laja'alakum ummatan wahidah." Kalaulah Allah berkehendak, pasti kalian ini jadikan manusia satu macam saja, agar dia gak kasih salah faham. Kalau kaya ya, gimana sisanya aja gak kasih asih, agar dia nasi salah faham. Kalau cantik ganteng ya sekalian cantik ganteng semua, ndak usah ya jelek. Ya aku semua putih mana jangan kamu lutung. Allah mampu itu menjadikan kita satu jenis manusia saja. Tetapi Allah sengaja membuat kita ini berbeda-beda. Ada yang Allah ciptakan kaya, ada Allah ciptakan miskin, ada Allah ciptakan dalam keadaan kulitnya hitam, kulitnya putih, kuning, matanya sipit, matanya bola. Ada yang mancung, ada yang kurang mancung, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Semua itu Allah ciptakan linabluwakum ayyukum ahsanu amala, atau liyabluwakum fima atakum, untuk Allah jadikan ujian kalian apa saja yang datang dalam kehidupan kalian. Kaya, miskin, kamu cantik, kamu ganteng, kamu pejabat, kamu rakyat biasa,
kamu di desa, kamu di kota, apa saja yang datang kepada kalian fima atakum, Allah uji kalian dengan keadaan-keadaan itu, Allah inginkan fastabiqul khairat, abit takub turusi farintana fungan Allah Ta'ala. Abit takub maka malaki ya gamai, abit takub murusu ya gamai, abit takub turusi farintana fungan Allah Ta'ala, fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a. Nanti kita ini sama-sama kembali kepada Allah. Yang kaya akan selesai dengan mati, yang miskin akan selesai dengan mati, yang terkenal akan selesai dengan mati, yang sehat, yang sakit, yang muda, yang tua, perempuan, laki-laki akan selesai dengan kematian. Ilallahi marji'ukum jami'a fanunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti kami akan mintai pertanggungjawaban secara detail, kata Allah Subhanahu wa taala, tentang perbedaan kalian itu. Kalau orang kaya mengamalkan agama, maka orang kaya ini akan masuk surga. Kalau orang kaya tidak mengamalkan agama, orang kaya akan masuk neraka. Kalau orang miskin mengamalkan agama, orang miskin ini akan masuk surga, bahkan 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya yang taat. Kalau orang miskin tidak mengamalkan agama, maka akan masuk neraka. Begitu laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat biasa. Setiap perbedaan-perbedaan kita dalam lingkup sosial yang hari ini si salah faham itu we. Awi mo pekko ka bateu mas sampajak ka masih ko digaga duwi mo katanya digaga duwi majuta. Fada salama pasok ko may bateu mas sampajak. Mapadi ko ka masih. De mulle bahagia ko digaga duwi mo. De mulle bahagia ko digaga tokomu. De mulle bahagia ko digaga otomu. Mak bita-bita mana tilo sapau to mana di sisa lihat tercicilan. Digaga 3 juta penghasilan 7 juta di wajah si ulang. Mau patah beli apa ko toro? Seselwah tuh orang miskin yang mengatakan ai kamase katiko emak na apikir ko ya anak eman itu aku pikir ko bicara nama ada 7 juta tamat di dalam pula si salah tuh akhirnya semua madodong mana cara nama kamalakan ya gamai bahkan dengan telinga kami sendiri mendengarkan maka dia memang taliwa-liwa mas sempajak kamu dia itu kagak tapi dia itu sudah dia sempajak mu tokia kamu ngengkak apa kamu cara tepuk aku gue asa pajak mu taliwa-liwa mas sempajak kamu dia itu kagak dia sudah ada tuh nih itu dodon nama aku kita mata tepuk dari fungan Allah Ta'ala dia kagak maka dari raya maka dari yang penting manci pejabat ki mau di pasokku di segi agama nanti kita mampu menyempurnakan agama ini kalau kita jadi pejabat. Maka di pejabat ai tebeu urusan diurus. Ya tu mah kalau to kasih hasil kalau halangi. Dia tu kesibukan alena mau ditama di masih 5 waktu. Baka wadi non masih dia tu kagak pikir iki. Apa kursi salah faham laki-laki mengatakan tidak perempuan lah yang mampu mengamalkan agama yang sempurna. Tanggung jawab kita terlalu besar. Maka di makun rede mo orwane mo di pasok di makun retokia. Mapa kun salah faham tu padahal Allah Subhanahu wa taala firmankan linabluwakum fima atakum, semua yang berbeda-beda tadi itu sebenarnya ujian bagi kita bersama. Apa perintah Allah fastabiqul khairat? Hendaknya kita ini berlomba-lomba mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin punya peluang yang sama dengan yang kaya, Allah tidak bedakan. Perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama, Allah tidak beda-bedakan. Ayyukum ahsanu amala, kalian punya kesempatan berkompetisi siapa yang terbaik dalam mengamalkan agama. Siapa yang punya ranking di sisi Allah Subhanahu wa taala baik perempuan maupun laki-laki. Dia kan ada pasti lainnya pun Allah taala. Nah cerita kurangnya. Fangulut tak Maryam. Nah cerita kurangnya. Bagaimana istri perempuan Fir'aun. Mereka adalah orang-orang yang berlomba dalam keperempuanan mereka mentaati perintah Allah walaupun dalam keadaan sulit sekalipun, bahkan nyawa terancam. Dena sodok sumange nama kamalaka ni perintah nafung Allah Ta'ala. Faham bahwa setiap perbedaan ini ujian. Nabi Sulaiman nabi yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Faulata Utsman ibnu Affan, Khadijah al-Kubra radhiyallahu taala anha. Bahkan banyak dari kalangan sahabat muhajirin
Dan Ansar ini adalah orang-orang kaya, tetapi mereka ini orang-orang kaya yang telah sukses mengamalkan agama 100% di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu kedudukannya, bahwa setiap perbedaan sosial kita ini adalah betul-betul ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terbaik dalam mengamalkan agama? Jadi dia nak agak diri pertama dengan tidak bu. Maka dia kau digaga duit dia dulu maka malah kayak agama. Ya kau dia nak pancaji ASN PNS anak tak dia nak jaji. Ya kau dia agak toko dua tahun dia nak jaji dulu maka malah kayak agama. Akhirnya kita ini tertipu dengan prinsip hidup kita sendiri. Sehingga malelele ini masam pajang. Dia nak agak rafang ya. Kami dapati satu keluarga itu Allah lato na di nasam pajang, nenek na dia itu nasam pajang, ambe na dia itu nasam pajang, indo na dia itu nasam pajang, anak si desi nasam pajang, makimene itu si makumbala lalu si nasam pajang. Satu keluarga kita dapatkan seperti itu. Karena pakor salah paham memete, maka mau dia masam pajang. Yang penting kamu fansah. Masam pajang, yang penting kamu di rekening itu. Pokoknya itu sepajang nomor 10 itu. Masam pajak jaji ko di masam pajak dito itu pun mereka gang karena dia gak tumak tua macai magalim muji dia nasam pajak anak-anak dia na macai dia na kena tersinggung ngatin na minta anak nasam pajak salah paham hari ini maka dia gak mulai pahang ya tutungnya kecuali pun Allah Ta'ala dia gak mulai pahang pun Allah Ta'ala sengaja mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bagaimana pola hidup yang betul. Yang miskin, yang kaya, yang pejabat, yang rakyat biasa, yang laki-laki, yang wanita, kaya tutungan Nabi tangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kita punya kesempatan yang sama. Sekali lagi, setiap kita punya kesempatan yang sama. Dia pasti ini pun Allah Ta'ala. Natangai pun Allah Ta'ala, atita pun Allah Ta'ala. Natangai pun Allah Ta'ala, maka bertetap makamala. Natangai pun Allah Ta'ala, maka bertetap matungang. Untuk pavole farentana fung Allah Ta'ala barulah kita bisa faham hakikat hidup. Ya kode terperangkap dengan prinsip hidup kita. Anak kita korbankan. Ya, deta seding itu maka ini moto tunu ya nata. Deta seding. Ini moto tunu ya kita. Deta seding ini moto tunu beneka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kubur nanti kita sudah masuk, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Deku masak ke, deku macai, deku kau bawa kau ke masih. Saya ini arhamur rahimin, sebaik-baik penyayang kata Allah Subhanahu wa taala. Makin dicalok di kubur itu nasabak kesalahanmu sendiri. Iku mau tepak kuelemu. Kamu telah menjerumuskan keluargamu. Kamu telah menghancurkan keluargamu. Iku mau tersulangi keluargamu masih dengan prinsip yang salah tadi. Sehingga diwakburu kengilak tak gara-gara duit. Dia buru kang iba ini tak gara-gara duit, gara-gara lino. Ada laki-laki tu bangga mah pitangi bene tilin bedak itu lavi, kani mak dom pala yang kani mak macar bue, kani macolo renco na des kemal dua. Ga na pure na cukruan ni nama bantu des ka bantu aga ni. Karena saya malu melihat lo mati ka masih. Emak umur 50 tahun punya mobil cukruan ni na. Napalo ka naman den kamar apa syukur mati to are ini karena kesalahpahaman kita, makanya ini fatal sekali kok salah paham, fatal sekali. Makanya aku ke fakta beli rata-rata disalahpahami pak prinsip kita yang keliru ya. Standarnya makia agama ti maku dulu ada standarnya makia agama. Magir ustas anu na deto lok masih kena jaji bato. Arustas anu deto nak kri pule to di masre masih kula na. Deto napak ko gaman itu. Arustas ana deto na janggo jaji moto. Aro ya anu na pole moto ko di pesantren anu masih kula deto na cadar. Iku patali-wali gato seperti itu makia agama. Ini karena kesalahpahaman tadi standarnya yang tidak betul. Padahal Al-Imam Al-Auza'i mendapat hadis dari Fanguluta Sa'id Al-Musayyib. Sa'id Al-Musayyib manituna Fanguluta Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis termasuk kibarut tabi'in. Pembesar tabi'in. Ulamanya tabi'in termasuk Sa'id Al-Musayyib. Sa'id Al-Musayyib oleh Fanguluta Abu Hurairah.
Abu Hurairah langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah termasuk itu 7 deretan nama besar sahabat Nabi yang mendapat peringkat atau gelar muqtathirum fir riwayah, orang yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan sebab Imam Al-Auza'i, "Faman kana mustannan falyastanna biman qad mata." Nigi lo diterima carana makki agama. Nigi lo diterima pada cengi lalu standarna. Pada cengi standarna. Aja lalu na salah standar. Lebo ko tu. Aja lalu na salah ukuran. Aja lalu na meter salah fakir mengukur. Bahaya tu. Faman kana mustannan falyastanna man qad mata. Hendaklah mengikuti orang yang telah mati. Ya kalau aku sukses makki agama jangan melihat ke depan. Nih. Kalau mau sukses beragama jangan melihat ke depan. Jadi itu orang-orang yang sukses beragama dia mulai pikir ke kalau dia riba aja. Angka kita ribolai telah nasihul ibad. Nasihul ibad ini adalah kitab karangan ulama Indonesia telah Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala. Ulama besar yang pernah jadi imam di Makkah Al-Mukarramah. Beliau mensyarah kitab namanya Al-Munabbihat li Istidad Yaumil Ma'ad. Nama pengarangnya adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana ada kutipan hadis. Ketika engkau sahabat mengolor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak salah, dan boleh tolong dikoreksi nanti kalau didapatkan ini. Fangulutta Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka dia Mu'az, mupahammu iri Allah lengan tak lo ke di akhirat papa dia lengan ngilum mimpi bulu na uhu ada gunung Uhud itu. Dan orang-orang hanya mampu mendakinya kalau dia tidak punya bekal banyak. Artinya dia nama mata anak tiwina ya kung kani rangsel nang kani werinun nang kato ni tas lopu na kato ni jeregen na lona tiwi menri dasa di buluwe dia nular tu ya. Hanya orang-orang yang ringan saja bawaannya bisa sampai ke ujung sana. Tapamakadai fangulutta Mu'az ya Rasulullah. Nahnu ay ana minal muthkilina o minal mukhaffifin. Ay mustakhfifin. Surona Allah Ta'ala. Ya kuta ita ka makuk ya tutungakku apakah saya ini termasuk berat bawaan saya atau termasuk meringan tiwiku atau matana tiwiku Makutanya kita. Hal indaka al-yawm hal indaka syai'un fil yawm, apakah kamu ada yang bisa dimakan pada hari ini? Engkah gadan besok engkau mufah ba'da gadin sengadi engkau mufah mapana asa dena gaga termasuk mata anak tiwi mumbet ya kung kamu di muan latut sengadi mata anak tiwi mutu kamasay sila ada kutupu. Ini yang kita tidak paham. Bahasa ini yang jarang kita dengarkan. Mata anak TV mu tidak boleh tupu. Nah hari ini mau sukses beragama kemana-mana ini nawai. Mesti mak bangun nggak boleh sih di BT. Kalau tuh kamu bangun di Jepang dah. Akhirnya talu indrengi. Di fam mana aku indrengi anak Allah di kau bawanya.